Oke, izin rekam ya saat ini sambil Siap. nunggu sahabat-sahabat yang lain masuk nih. Oke. Maklum ya, Jumat kalau udah Jumat Ya sore, masih pada kemacetan ya. nah ini maklum lah kalau begini. Untung aja nggak hujan, kalau hujan mah kelar deh itu. Siap. Allah. Nih hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, Ustaz ya. Masih tentang sejarah Islam di Nusantara ya. Cuma kok ya hari ini judulnya mantul nih ya. Judulnya akankah Islam bangkit dari Indonesia? Ini pertanyaan retoris bagaimana nih Ustaz ya? Siap Ironis deh nih kalau kita. pertanyaan retoris ya. Jangan sampai tragis pokoknya. Gitu ya. Gimana ngomongin kebangkitan Islam? Kita masih capek ngurusin urusan logo sama minyak goreng, Ustaz. Agak sibuk masalahnya. Yeah. Belum lagi masalah ini, tanah dan air dimasukin ke kendi, itu, Ustaz ya. Aduh. Nah ini pertanyaan ini jadi sangat relevan ya. Akankah Islam bangkit dari Indonesia? Suruh ngaca terus suruh tampar-tampar muka kalinya, Ustaz ya. Jangan nanti dikira Asyura itu. Lebih parah lagi gitu ya. Ya udah Ustaz, ana izin mulai Ustaz ya, biar nggak kelamaan. Ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada pemilik alam semesta ini atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat Islam yang tanpa kedua nikmat tadi tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salat bersalam adalah sama-sama kita sampaikan kepada manusia paling sempurna yang pernah ada, junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah mampukan kita untuk istiqomah selalu di jalannya sampai nanti Allah perjumpakan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk terus hadir di majelis penuh keberkahan, majelis ilmu, dan kegembiraan dan kebahagiaan serta kemuliaan ini bertambah lengkap dengan hadirnya guru kita yang sama-sama kita hormati, Ustaz Salim Afillah Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga beliau dan keluarganya, sehingga terus beliau bisa membersamai umat ini menggapai kebilangan di masa depan, insya-Allah. Baik, sebelum kita mulai, kita persiapkan lingkungan sekitar kita agar kita bisa lebih fokus dalam menyimak kajian yang akan disampaikan guru kita. Kita bersihkan hati kita luruskan niat kita agar tidak sia-sia amalan kita. Kita niatkan bahwasanya hadirnya kita di majelis penuh keberkahan, majelis penuh kemuliaan ini semata-mata berharap ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Baik, mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita, Ustaz Salim Afillah. Tafadhol maksuran Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi segenap pimpinan dan pengurus Majelis Taklim Hijratul Kafah, seluruh partner majelis-majelis taklim yang bergabung, dan juga seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kita sebut satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada malam hari di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu,
yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Para orientalis ketika membahas bagaimana Islam disebarkan ke berbagai penjuru dunia, sehingga salah satu keberhasilan Islam yang tidak dapat dipungkiri adalah dia mencapai semua titik, bahkan di tempat-tempat tersuci bagi agama-agama yang lain. Terdapat tempat beribadah bagi umat Islam. Jadi di Vatikan itu ada musala. Di Roma ada masjid. Di Varanasi, kota sucinya umat Hindu di India, juga ada masjid. Di tempat tersuci di Lhasa, di Tibet, juga ada masjid. Demikian pula di berbagai tempat suci agama-agama lain pun Islam ini hadir. Sehingga ada tuduhan-tuduhan miring terhadap Islam yang para orientalis mengatakan disebarkan dengan pedang, dengan perang, dengan kekerasan. Tetapi ketika kita jeli melihat, sebenarnya semua tuduhan itu mentah. Karena Islam memiliki satu konsep yang disebut futuhat. Konsep futuhat atau pembebasan. Yang Islam datang untuk membebaskan. Maka cara untuk membebaskan itu ada sangat banyak metode. Bahkan sejak awal bagaimana kemudian futuhat itu terjadi di masa Rasulullah SAW, kemudian di masa para sahabat, para khulafaur rasyidin, di masa daulah-daulah berikutnya, sampai di zaman modern. Islam selalu berjalan sesuai dengan konsep futuhat itu untuk membuka negeri-negeri yang jauh, membawakan cahaya, menyinari kegelapan-kegelapan di berbagai sudut bumi. Kita ingat, kata futuhat ini, mufradnya tentu adalah fat. Asal usul katanya adalah fat. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran Karim, kita menemukan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untuk wahai Muhammad SAW kemenangan yang gilang gemilang. Dan luar biasanya, semua mufassir sepakat kalimat inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah bukakan untukmu sebuah pintu kemenangan yang gilang gemilang ini tidak diturunkan berkaitan dengan peperangan, tapi diturunkan berkaitan dengan sebuah perjanjian damai, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Seperti yang kita ketahui pada tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kira-kira 1.500 sahabat untuk menunaikan manasik. Beliau mengambil miqat di Dzul Hulaifah, memakai kain ihramnya, kemudian mengadakan perjalanan menuju ke Makkah selama kira-kira 7 hari 8 malam. Sampailah beliau kemudian di satu tempat di luar kota Makkah yang bernama Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ini beliau dihadang oleh kavaleri Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, tidak diizinkan untuk memasuki kota Makkah. Dan secara ringkas kita bisa menyebut terjadi pada saat itu upaya-upaya negosiasi yang alot antara Nabi SAW dan para pemimpin Mekah. Tentu ini menjadi soal yang sangat sensitif bagi pemimpin Mekah, karena mereka pada tahun kelima, setahun sebelumnya, baru saja dikalahkan dalam perang Ahzab. Setahun sebelumnya baru selesai perang Ahzab, dan aliansi besar-besaran yang digalang oleh Abu Sufyan bin Harb berkekuatan 10.000 pasukan gabungan dari berbagai kabilah dan suku dengan satu tujuan, melumat menghancurkan Madinah, gagal total.
Persatuan mereka buyar, tenda-tenda mereka dihancurkan dengan angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pulang dengan tangan hampa. Madinah menang dengan gilang gemilang pada tahun kelima itu. Eksis. Lalu di tahun ke-6 Madinah sudah membawa 1.500 orang untuk melaksanakan manasik di kota Mekah, menginjak-injak tanah yang setahun lalu mereka masih bermusuhan, yang setahun lalu mereka masih dikalahkan, dan hari ini mereka mau membebaskan orang-orang yang gagal mereka taklukkan ini untuk menginjak-injak bumi Mekah. Tidak, kata Quraisy. Ini tidak patut. Ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Sehingga ketika Sayyidina Umar hendak diutus Nabi SAW untuk merundingkan perkara masuk ke kota Mekah ini, Umar menolak. Dia mengatakan, meskipun aku dari suku Adi bin Ka'ab yang menangani Sifarah di Mekah, menangani perutusan dan duta, ya Rasulullah, tapi engkau tahu sendiri seperti apa kebencianku kepada orang-orang Quraisy dan seperti apa kebencian orang-orang Quraisy kepadaku. Tidak, aku tidak akan bisa berunding dengan mereka. Hanya akan ada pedang yang berbicara di antara kami, kata Umar. Kalau begitu siapa yang harus kuutus? Umar mengatakan Utsman, ya Rasulullah, karena Utsman disayangi oleh penduduk Mekah, dihormati, dia tidak akan disakiti. Maka betul Utsman yang dikirim untuk berunding, dan Utsman yang berunding kemudian dipersilakan untuk bermanasik, tapi tidak diizinkan bagi Rasulullah dan para sahabat. Utsman bersikeras, kalau Rasulullah tidak masuk, saya tidak akan manasik. Lalu Utsman pun ditahan oleh mereka, dan pada saat itu bahkan terdengar desas-desus Utsman akan dibunuh. Atau bahkan sudah dibunuh. Sehingga Nabi SAW mengumpulkan para sahabat di bawah pohon, yang kemudian menjadi peristiwa yang sangat agung, disebut sebagai Bai'atur Ridwan. Janji setia di bawah pohon. Mereka tidak akan meninggalkan Rasulullah apapun yang terjadi, mereka akan menuntut bela apa yang terjadi pada Sayyidina Utsman. Itu Bai'atur Ridwan pada saat itu. Lalu Quraisy mengutus ada beberapa duta, total sampai 6 utusan Quraisy untuk membujuk Rasulullah pulang. Orang pertama yang diutus, Budail bin Warqa al-Khuzai, pemimpin Khuza'ah, suku penggembala yang sangat kuat di sekitar gunung-gunung Mekah. Dan Khuza'ah pernah menguasai kota Mekah selama kurang lebih 500 tahun. Ya, pada masa pemerintahan Amr bin Luhai al-Khuzai dan keturunannya, di mana agama berhala pada saat itu dibawa masuk ke Mekah oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dari Khuza'ah ketika Quraisy sedang dikalahkan pada saat itu. Budail bin Warqa al-Khuzai datang, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, yang akan datang ini Budail. Budail ini orang yang sangat menghormati syiar-syiar Allah. Maka kalau dia datang, rapikan pakaian ihram kalian, lalu giring binatang hadiu, binatang kurban di hadapannya. Betul, ketika menyaksikan pakaian ihram yang rapi dan binatang hadiu digiring, Budail bin Warqa balik kanan. Dia menemui orang-orang Quraisy mengatakan, kalian tidak bisa menghalangi Muhammad. Aku melihat mereka memakai pakaian ihram dan melihat binatang hadiu siap disembelih. Demi Allah, biarkan Muhammad masuk. Kata orang-orang, dasar kau ini gembala, tidak ngerti apa-apa soal politik. Disuruh bujuk Muhammad pulang, malah membela Muhammad untuk masuk kota Mekah. Aku mengatakan kepada kalian yang sebenarnya, orang yang beribadah tidak boleh dihalangi di Ka'bah. Kami tidak membutuhkanmu lagi, wahai Budail. Awas kalau kalian mengatakan demikian, aku bisa kerahkan segenap suku-suku pegunungan untuk melindungi Muhammad masuk kota Mekah. Jangan lakukan itu. Diamlah bersama kaummu, kami tetap menghormatimu, tapi jangan lakukan itu. Setelah Budail, ada di antara mereka Urwah bin Mas'ud, pemimpin Saqif. Jadi maksudnya Quraisy, kenapa yang diutus tokoh-tokoh luar Mekah? Seakan-akan Quraisy mengirim pesan kepada Rasulullah, jangan macam-macam, hai Muhammad. Semua penduduk di luar kota Mekah, suku-suku besar ini memihak kami. Kamu jangan macam-macam. Tapi ternyata Budail tadi balik kanan memihak Rasulullah. Kemudian yang berikutnya ini Urwah bin Mas'ud, begitu menemui Rasulullah SAW dan melihat kenyataan seperti apa Rasulullah di tengah kaumnya, di tengah para sahabat, dia lapor kepada Quraisy, demi Allah, aku pernah mengunjungi Kaisar Romawi, aku pernah mengunjungi Kisra Persia, aku pernah mengunjungi Najasyi Raja Habasyah, tapi aku tidak pernah melihat orang yang dimuliakan pengikutnya seperti pengikut Muhammad memuliakan Muhammad. Nah, ini kemudian oleh Quraisy juga, pergi kamu ini disuruh berunding malah muji-muji musuh kami. Itu pemimpin Taif.
Sampai akhirnya Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini ketika datang, Rasulullah mengatakan mereka mengirim Suhail. Maka mereka menghendaki Sahal kemudahan. Betul, perundingan dengan Suhail berlangsung cepat dan segera dirumuskan klausul. Satu, Rasulullah tidak boleh masuk kota Mekah pada tahun itu, harus kembali, tetapi diizinkan untuk membawa rombongan yang serupa tahun yang akan datang. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga, kalau ada orang Mekah masuk Islam lari atau hijrah ke Madinah, maka wajib dideportasi kembali ke Mekah. Yang sebaliknya, kalau ada penduduk Madinah murtad lalu bergabung dengan Mekah, maka tidak wajib dikembalikan ke Madinah. Sekilas, klausul-klausul perjanjian ini seakan-akan lemah bagi kaum muslimin, menguntungkan bagi penduduk Mekah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq akan memberikan penjelasan kepada para sahabat yang lain, betapa kemudian ini sebuah hal yang sangat hebat yang mereka capai. Sejak perjanjian Hudaybiyah inilah, seluruh penduduk Arab memandang berbeda kepada Madinah. Dulu mereka melihat Mekah itu legitimate, pemerintahan yang sah, Rasulullah adalah pelarian dan pemberontak. Sebelumnya, begitu ada perjanjian Hudaybiyah, berarti Mekah mengakui keabsahan Rasulullah sebagai pemimpin, mereka duduk di meja perundingan. Berarti sekarang antara Mekah dan Madinah sejajar, karena mereka sudah merumuskan suatu naskah perjanjian. Berarti sejajar. Kalau sudah sejajar antara Mekah dan Madinah, maka penduduk Arab akan melihat mana yang rising, mana yang decline. Dan itu jelas sekali. Mekah sedang surut, sedangkan Madinah sedang bersinar. Itu yang dilihat oleh penduduk Mekah. Dan penduduk seluruh Jazirah Arab pada saat itu. Jadi Madinah itu sah. Dulu orang takut-takut gabung ke Madinah. Dituduh sebagai gabung dengan pemberontak, gabung dengan pembangkang, gabung dengan orang yang tidak sah. Sekarang, no problem bergabung dengan Madinah. Jadi umroh tahun depan untuk mendapatkan legitimasi semacam itu tidak masalah. Gencatan senjata tidak masalah. Kaum muslimin jadi punya waktu untuk menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Terbukti bagaimana Rasulullah pada tahun berikutnya, tahun ke-7, mengirimkan duta-dutanya sampai ke Kaisar Romawi, sampai ke Persia, sampai ke Bahrain, sampai ke Oman, sampai ke Mesir, sampai ke Najasyi, seterusnya. Sampai ke negeri-negeri yang jauh. Duta-duta Islam. Kemudian, kalau ada penduduk Mekah masuk Islam, harus dideportasi kalau dia ke Madinah, kalau dia hijrah. Maka itu menjadi mata-mata bagi Rasulullah dan para sahabat. Sebaliknya kalau ada penduduk Madinah murtad, lari ke Mekah dibiarkan. Apa gunanya memelihara seorang pengkhianat? Tidak ada masalah. Dan itu terbukti. Ketika Allah mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami membukakan untukmu kemenangan yang gilang-gemilang. Kita menghitung kasar, artinya tidak menghitung wanita, anak-anak, dan sebagainya. Begini. Yang ikut Bai'atur Ridwan 1.500 orang adalah buah dakwah dan tarbiyah Rasulullah selama 13 tahun di Mekah ditambah 6 tahun di Madinah. 19 tahun berdakwah. 19 tahun berdakwah Rasulullah memiliki pengikut 1.500 orang. Tahun ke-6 perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-8 Fathu Makkah, hanya 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, maka yang bersama Nabi SAW menaklukkan kota Makkah jumlahnya 10.000 orang. Kita ngitung. 1.500 di tahun ke-6 menjadi 10.000 di tahun ke-8. Ada pertambahan 8.500 orang yang sangat signifikan. Buah dakwah 19 tahun 1.500. Dalam 2 tahun pertambahannya 8.500. Inna fatahna laka fatham mubina. Sadaqallah. Benar Allah ketika mengatakan kami membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang-gemilang. Maka di tahun ke-7, ketika Rasulullah SAW melaksanakan Umratul Qadha, itu yang ikut 3.000. Jadi dalam setahun itu lipat 2 kali. Tahun ke-6 1.500, tahun ke-7 3.000, tahun ke-8 10.000. 3.000 orang ini ketika datang ke Makkah Al-Mukarramah, Allah mengatakan di akhir surah Al-Fath dengan kata Fath juga. Allah mengatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq
la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-27 surah Al-Fat. Allah mengatakan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah telah membenarkan mimpi Rasulullah SAW dengan betul-betul. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Kalian benar-benar akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Tahun ke-6 mereka gagal. Tapi memang Allah janjikan, kalian pasti akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Kapan? Tahun ke-7. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sampai kalian bisa mencukur gundul rambut kalian atau memangkasnya tanpa takut kepada apapun. Artinya bisa sampai menyempurnakan manasik. Menyempurnakan manasik. Selesai. Fa'alima ma lam ta'lam. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka Allah menjadikan sesudah itu ada kemenangan yang dekat sekali. Ada kemenangan yang dekat. Jadi kita bisa bayangkan ketika janji Allah dipenuhi, yaitu kaum muslim berhasil melaksanakan umrah tahun ke-7 yang disebut umratul qada, Allah langsung memberikan fath kedua, futuhat kedua. Kata Allah, fathan qariba, kemenangannya dekat. Sebagian mufassir mengatakan kemenangan dekat itu adalah kemenangan di Khaybar. Tapi banyak para mu'arrikh yang kemudian mengarahkan sebenarnya Allah menjanjikan kota Mekah di tahun ke-7 itu. Dekat sekali. Kalian mungkin mikirkan, wah gencatan senjatanya masih 9 tahun lagi. Perang sama Mekah ini masih 9 tahun lagi. No, tahun depan Mekah jadi milik kalian. Fathan qariba, kemenangan yang sangat dekat. Maka ketika kemenangan Mekah, 10.000 orang bersama Nabi SAW memasuki kota Mekah, Allah mengatakan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ada yang mengatakan ayat ini diturunkan di fase berikutnya, tetapi telah difirmankan bahwa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, 10.000 menaklukkan Mekah tahun ke-8, 2 tahun kemudian Hajjatul Wada, Haji Wada. Berapa yang dibawa Rasulullah SAW ke Mekah? 120.000 orang. 19 tahun, di tahun ke-6, 1.500 orang. 2 tahun kemudian, di tahun ke-8, 10.000 orang. 2 tahun kemudian, di tahun ke-10, 120.000 orang. Hitungannya tentu kita pakai angka-angka kasar yang menyertai Rasulullah dalam sebuah perjalanan besar. Kita tidak hitung anak-anak dan istri-istri yang ditinggal di rumah. Tetapi itu menjadi gambaran tentang seperti apa ketika Allah membukakan futuhat. Al-Fath. Coba ayat-ayat yang tadi kita baca. 1, inna fatahna laka fatham mubina. Surah Al-Fath ayat pertama. Surah ke-4-8 ayat ke-1. Itu tentang perjanjian damai, bukan tentang perang. Yang kedua, surah Al-Fath ayat ke-27, faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Itu tentang manasik, tentang ibadah, bukan tentang perang. Ayat ketiga, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu juga bukan tentang perang. Karena kalau kita mengasumsikan satu pendapat itu turun ketika Fathu Makkah, nyaris tidak ada pertumpahan darah di Mekah, sama sekali. Atau kalau kita mengikuti pendapat kedua bahwa itu turun ketika Hajjatul Wada, lebih-lebih lagi, itu sebuah syiar ibadah agung. Jadi futuhat ini sama sekali tidak terkait dengan peperangan. Sama sekali tidak terkait dengan
peperangan. Dan itulah sifat dasar dari bagaimana Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena dia didahului oleh sebuah kesadaran orang untuk bergabung, berduyun-duyun karena Islam ini datang untuk membebaskan. Itulah yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, meskipun konteksnya perang. Dalam perang melawan Persia, dia mengatakan bersama Al-Mughirah bin Syu'bah, bersama Ribi' bin Amir, mereka kompak mengatakan kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju peribadahan kepada Allah semata. Dari menyembah makhluk menuju menyembah Khalik, pencipta makhluk. Dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia akhirat. Dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Itu misi pembebasan kami. Itu yang dibawa oleh Islam kemanapun dia hadir. Dan itulah yang kita lihat di Nusantara kita yang nanti akan kita pertanyakan. Akankah Islam bangkit dari Indonesia? Karena Indonesia, Nusantara kita ini adalah salah satu contoh tentang bagaimana futuhat itu begitu indah. Bagaimana futuhat itu dijalankan oleh ulama-ulama yang mencintai dan dicintai Allah, yang rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya, bertahun, berbulan terombang-ambing di samudra raya, memasuki negeri yang tidak mereka kenal, tidak kenal adatnya, tidak kenal bahasanya, tidak kenal bangsanya. Tapi mereka berhasil meletakkan dasar-dasar Islam. Sampai ada masa di mana wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah di Nusantara ini. Maka futuhat itu dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada medio 1960-an, Hamka telah mengajukan teori Arabia yang kemudian semakin hari, semakin ke sini semakin ditemukan bukti-bukti yang menguatkannya luar biasa untuk meruntuhkan teori Gujarat ala Profesor Snook Hurgrunji. Yang dengan serampangan Profesor Snook Hurgrunji mengatakan masuknya Islam ke Indonesia adalah abad ke-13 dengan bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasir di ujung utara Sumatera. Sebenarnya anak kecil juga bisa membantah. Masa baru datang sudah bisa bikin kerajaan? Pasti datangnya jauh lebih lama daripada itu. Masa datang-datang bikin kerajaan? Tidak mungkin, kan? Gitu. Jadi, dan mudah saja teorinya Profesor Snook dengan mengatakan Islam yang berkembang di Nusantara datang melalui jalur Gujarat. Dengan bukti apa? Batu nisan sultan-sultan Samudra Pasai adalah sama dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Lemah sekali teori itu, karena kalau batu nisan itu yang namanya jalur perdagangan biasa saja. Dagang batu nisan dari Gujarat, dari Aceh, pesan batu nisan terbaik di mana? Oh, di Gujarat. Ya sudah, datangkan dari Gujarat. Tapi coba lihat mazhab fikihnya misalnya. Di Samudra Pasai jelas mazhabnya Syafi'i, laporan Ibnu Batutah maupun Marco Polo sama mazhabnya Syafi'i. Di Gujarat mazhabnya Hanafi. Jadi nggak mungkin. Ini ada ketersambungan karena biasanya yang namanya murid mengikuti mazhab fikih gurunya dalam beribadah. Jadi teori Gujarat ini runtuh dengan mudah sebenarnya. Tapi Hamka ketika itu dengan luar biasa menyampaikan Islam masuk ke Nusantara kita sejak abad pertama Hijriyah. Sejak abad pertama Hijriyah. Apa bukti artefaknya? Surat Sri Maharaja Indrawarman dari Sriwijaya yang tersimpan di Museum Oxford dan dikutip oleh Imam Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam kitab Al-Iqdul Farid, juga dikutip dalam karya berikutnya yang berjudul An-Nujumu Dzahirah fi Mulukil Misri wal Qahirah, yang Pak Ahmad Baso, peneliti sejarah Nahdlatul Ulama, mengatakan kutipan di
An-Nujumul Zahirah tampak dipaksakan ditambahi tentang Maharaja Sin dan disebut saudaramu dalam Islam. Sementara kutipan dalam Aqdul Farid yang lebih dekat dengan zamannya dan lebih otentik. Karena kalimat surat yang dikutip ini berbunyi begini. Dari Maharaja Diraja yang keturunan 1000 raja, yang permaisurinya keturunan 1000 raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau, yang tiap pulaunya ada 1000 gunung, yang tiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai, yang di kandangnya ada 1000 gajah, yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal, yang kebun belakang istananya harum semerbak oleh gaharu dan cendana, kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan untukmu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan di antara kita. Maka kirimkan untukku seorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Suratnya Indrawarman kepada Umar bin Abdul Aziz. Al-Abdul Farid menyebut ada surat yang lebih tua yang dikirimkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi bukti artefaknya juga sudah rusak, sudah sulit dibaca. Surat untuk Umar bin Abdul Aziz persis sama bukti artefak dengan kutipan di dalam Al-Aqdul Farid karya Ibnu Abdirrabbih Al-Andalusi. Sebuah bukti yang nyata, ada interaksi yang sampai-sampai seorang maharaja kerajaan yang disebut sebagai Sribuza atau Zabai oleh orang-orang Arab ini mengirimkan surat, meminta dikirimkan guru agama. Artinya, dia mungkin sudah berinteraksi dengan komunitas-komunitas Islam dan sangat tertarik ketika dia tanya, kepada siapa saya harus belajar Islam? Kalau Tuhan mau, tulislah surat. Akan kami bawa kepada raja kami, penguasa kami, khalifah kami, Umar bin Abdul Aziz. Biar dia kirim untuk Anda seorang yang bisa mengajarkan agama. Clear. Penelitian Pak Ahmad Baso menyebut tentang komunitas-komunitas Tasi dalam laporan kronik dinasti Tang. Jadi dalam laporan kronik dinasti Tang itu di Tiongkok sudah disebutkan di pelabuhan Silifosi, Sriwijaya, ada komunitas Tasi. Tasi itu diterjemahkan sekarang sebagai Arab Quraisy. Ada orang-orang Muslim yang sudah menghuni pelabuhan-pelabuhan di pantai barat maupun pantai timur Sumatera. Nanti di pantai barat kita akan menemukan di Barus dan wilayah di sekitarnya penemuan koin-koin era Daulah Bani Umayyah dan koin-koin era Daulah Abbasiyah banyak dan berlimpah. Ini yang pada zaman Hamkam mengemukakan teorinya, artefak ini belum ditemukan. Tapi jelas abad pertama Hijriyah, abad kedua Hijriyah, jalur perdagangan ini sudah ramai dan mata uang, koin-koin dari Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah bahkan yang di awal banyak dipergunakan. Komunitas ini komunitas Tasi. Laporan kronik dinasti Tang melanjutkan bahwa Maharaja Silifosi mengirimkan seorang budak Zanj berkulit hitam kepada Kaisar Tiongkok sebagai tanda persahabatan, yang dia mendapatkan 2 budak, satu berkulit putih dan berkulit hitam dari Umar bin Abdul Aziz, dari Raja Arab. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz mengutus guru untuk mengajari Maharaja Indrawarman tentang Islam, dia sertakan 2 orang jariyah, 2 orang budak perempuan. Yang satu berkulit hitam, yang satu berkulit putih. Ternyata ketika Indrawarman dikudeta, nah ini ada cerita yang kemudian dikemukakan oleh Mangaraja Ong dan Parlindungan dalam buku beliau Tuan Kurau, bahwa Indrawarman sekeluarga masuk Islam. Tetapi lalu dikudeta. Siapa yang melakukan kudeta? Sebuah keluarga bangsawan kuat yang bernama Sailendra Wangsa atau Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra ini berkuasa kemudian bukan hanya di Sumatera, tapi juga di Jawa. Ketika mereka juga di Jawa melakukan kudeta kepada dinasti Sanjaya di kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya
peninggalannya bisa kita lihat di dataran tinggi Dieng dan lain sebagainya, beragama Hindu. Sailendra Wangsa beragama Buddha Mahayana, persis seperti agama para kaisar Tiongkok dinasti Tang pada saat itu. Wangsa Sailendra ini ternyata mengkudeta dinasti Dapunta Hyang Srijayanagara di Sailendra yang berkuasa 100 tahun atas sponsor dari kaisar dinasti Tang pada saat itu. Kenapa? Karena masuk Islamnya Maharaja Sri Indrawarman mengancam kepentingan Tiongkok di Asia Tenggara, di Selat Malaka. Maka Tiongkok mensponsori satu kudeta oleh Sailendra Wangsa kepada Dapunta Hyang, keluarga Dapunta Hyang Srijayanagara yang waktu itu diwakili oleh keluarga Maharaja Indrawarman. Bergantilah kekuasaan itu menjadi kejayaan agama Buddha di Sumatera dan di Jawa. Di Jawa, Wangsa Sailendra membangun Borobudur yang kita kagumi sampai hari ini. Meskipun nanti Wangsa Sailendra di Jawa juga akan menghadapi perlawanan sisa-sisa Wangsa Sanjaya, yang nanti akan ada seorang pangeran hebat bernama Rakai Pikatan. Ya, memang orangnya memikat, maka disebut sebagai Rakai Pikatan, berhasil menikahi putri Raja Sailendra yang beragama Buddha yang bernama Pramodawardhani, putri dari Raja Samaratungga, pembangun Borobudur. Sanjaya berhasil kemudian menduduki kembali tahta Mataram sebagai seorang raja beragama Hindu, maka dia membangun saingan untuk Borobudur yang dibangun mertuanya. Dia bangun Prambanan yang lebih indah, lebih ramping, lebih tinggi daripada Borobudur. Itu cerita Jiang. Cerita di Sumatera, keluarga Maharaja Sri Indrawarman diceritakan melarikan diri ke pedalaman dan ya qadarallahu wa syafa'al. Kisah masuknya Islam ke Nusantara dalam abad pertama Hijriah berakhir sampai di sini. Ini bukti terawal tentang Islam di Nusantara. Surat Maharaja Indrawarman untuk Umar bin Abdul Aziz. Gelombang kedua masuknya Islam adalah gelombang yang dibawa para sadat ba'alawi, para habaib bahasa kita sekarang. Karena ketika itu ada seorang zuriyah Nabi SAW bernama Ahmad bin Isa yang bermukim di Baghdad memutuskan untuk hijrah dari Baghdad ke Hadramaut. Kenapa? Pindah dari Baghdad ke Hadramaut. Baghdad itu kota metropolitan raksasa, kota terbesar di dunia pada zamannya. Penduduknya lebih dari 3 juta orang. Kotanya itu melingkar konsentris dengan dikelilingi oleh sungai Tigris sebagai parit pertahanan. Benteng terluar dari Baghdad, yang benteng Baghdad itu 7 lapis, benteng terluar dari Baghdad jari-jarinya 40 mil. Itu ya, tinggi bentengnya sampai mencapai 12 meter. Tebal bentengnya di bagian atas, benteng Baghdad itu tebalnya di bagian atas bisa dilewati 4 kereta jejer-jejer sekaligus. Kayak apa tebalnya benteng itu. Puncak benteng Baghdad di lapis ke-7, tempat tinggal khalifah, itu bisa lihat awan-awan lewat. Sehingga dulu terkenal Harun ar-Rasyid itu suka ngobrol sama awan. Dengan mengatakan, hai awan, pergilah kemanapun kau suka, jatuhlah dimanapun kau mau. Nanti hasil buminya pasti datang ke kakiku. Wah, itu ya apa namanya kebanggaannya Harun ar-Rasyid dengan wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang sangat luas. Dia suka ngomong sama awan, pergilah kemanapun kau suka, jatuhlah dimanapun kau mau, nanti hasil bumi dari hujanmu pasti akan datang ke kakiku. Itu Harun ar-Rasyid pada zamannya. Maka dulu keluar dari istana Harun ar-Rasyid itu perjalanan sehari semalam. Keluar dari istana Harun ar-Rasyid itu perjalanannya sehari semalam. Saking besarnya kota Baghdad. Lah kenapa Ahmad bin Isa al-Muhajir pindah dari Baghdad ke Hadramaut yang pedalaman dan nyaris tidak ada apa-apa itu? Habib Novel Al-Aidrus pernah menceritakan. Oh, pasti pindah dari New York ke Wonosari gitu. Ke gunung gitu. Kata beliau, karena Ahmad bin Isa yang kemudian dikenal sebagai Al-Muhajir, orang yang berhijrah, ingin menyelamatkan keturunannya. Dari apa? Dari fitnah akidah. Akidah apa? Syiah Rafidah. Dia berpikir, kalau dia terus tinggal di Baghdad, ini keturunannya nanti jadi ikut Syiah lama-lama. Kenapa? Karena kalau di dalam Syiah, dzurriyyah Nabi tentu mendapatkan kedudukan istimewa.
Jangan-jangan dia takut anak keturunannya tergoda untuk gabung dengan aliran menyimpang ini. Maka dia pergi dari Baghdad ke Hadramaut. Ini Ahmad bin Isa al-Muhajir. Maka cucunya namanya Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa memiliki keturunan yang banyak. Lalu Hadramaut tidak lagi bisa menampung mereka. Sumber daya Hadramaut tidak lagi bisa menopang kehidupan mereka. Sehingga anak keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini kemudian sedikit demi sedikit ada yang hijrah ke timur. Ada yang bahkan sampai ke Kazakhstan. Ada yang sampai ke Uzbekistan. Ada yang sampai ke India, ke Gujarat. Ada yang bahkan kemudian sampai ke Nusantara kita. Yang menarik pada abad ke-11, ketika Baghdad juga semakin kacau, kita akan menemukan zuriyah-zuriyah Nabi ini sudah sampai ke Ternate, sudah sampai ke Tidore, sudah sampai ke Pulau Lombok. Jadi di sana, karena tentu keturunan Nabi SAW penampilannya menarik, orangnya hebat, pandai, diambil menantu oleh raja-raja setempat dan kemudian menurunkan garis keturunan baru raja-raja. Jadi kalau kita merunut garis keturunan raja-raja Ternate sampai ke abad ke-11, dikatakan nenek moyangnya ini berasal dari Baghdad, dari zuriyah Nabi SAW. Demikian pula Tidore, demikian pula yang di Lombok dan lain sebagainya. Sangat luar biasa. Sampai gelombang demi gelombang, zuriyah demi zuriyah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd gitu ya. Itu menjadi para raja atau terhubung dengan keluarga para raja di Nusantara. Di Siak, Sri Indrapura, rajanya dzurriyyah Nabi SAW. Di Pontianak, rajanya dzurriyyah Nabi SAW, Marga Al-Qadri, dan lain sebagainya. Di Yogyakarta misalnya, dikenal di kalangan habaib, di Sultan Hamengkubuwono pertama, ibunya adalah Mimba Syaiban, Nurnisa Basyaiban. Kemudian di keluarga keraton Yogyakarta, Hamengkubuwono II memiliki menantu-menantu dari kalangan Al-Aidrus, kemudian dari kalangan Al-Habsyi, dan lain sebagainya. Demikian pula putra-putra di Ponorogo di Ambon, nyambung dengan keturunan itu. Sehingga di keluarga Trah Pangeran Diponegoro yang berasal dari Ambon, itu ada yang marganya Al-Habsyi, ada yang marganya Assegaf, gitu ya, karena nyambung dengan dzurriyyah Nabi SAW. Ini gelombang kedua. Gelombang ketiga adalah gelombang mengamankan jalur rempah-rempah. Ketika terjadi perang salib sejak abad ke-10, 11, maaf dari abad ke-11, 12, 13, 14, 15, dan ditambah dengan invasi Mongol sejak tahun 1253 di Baghdad, melebar ke barat sampai kemudian baru dipukul mundur di Ain Jalut oleh Saifuddin Muzaffar Qutus, rekan-rekan sekalian, maka tulang punggung jihad fisabilillah di Timur Tengah melawan pasukan salib, melawan pasukan Mongol, itu dari mana? Yang namanya jihad itu mahal. Yang namanya jihad itu perlu biaya yang sangat besar, logistik yang sangat besar. Dari mana umat Islam mendapatkannya? Dari hidupnya jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku sampai ke pelabuhan Aden, sampai ke Kairo, sampai ke Damaskus. Itulah yang kemudian menjadi urat nadi jihad fisabilillah. Perdagangan rempah-rempah. Maka kaum muslimin berkepentingan untuk mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah itu. Tadi dengan raja-raja muslim yang sudah sampai ke Maluku. Kemudian salah satunya juga adalah mengamankan pelabuhan transito terpenting di ujung utara Sumatera, yaitu pelabuhan Pasai. Maka Pasai ini, seperti dalam hikayat setempat, rajanya itu panglima. Mirah Silu itu panglima perang. Dan inilah laksamana-laksamana yang kemudian menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di sepanjang Laut Arab, Samudra
dulu namanya Samudra Ilahi, Samudra Hindia, sampai kemudian ke Selat Malaka, sampai ke Laut Jawa, sampai ke Laut Sulawesi, sampai ke perairan Nusa Tenggara dan perairan Maluku. Jalur rempah-rempah itu dikontrol oleh umat Islam. Semuanya mengamankan suplai rempah-rempah yang menjadi bahan perdagangan yang sangat penting, yang hasil perdagangan itu menjadi sumber pendapatan kaum muslimin untuk bertahan dalam jihad fisabilillah, baik melawan pasukan salib maupun melawan pasukan Mongol. Disitulah berdiri kerajaan Samudra Pasai sebagai salah satu pelabuhan syiar umat Islam menjaga jalur rempah-rempah, menghidupkan jihad di Timur Tengah. Gelombang keempat dibawa oleh para ulama yang sangat serius. Dan gelombang keempat ini boleh disebut sebagai salah satu yang paling masif dalam dakwah Islam di Nusantara kala itu. Salah satu nama yang harus disebut adalah Maulana Malik Ibrahim, seorang yang berasal dari Shashan. Shashan ini sebuah daerah dahulu bagian dari wilayah Persia, tapi sekarang masuk wilayah Azerbaijan. Azerbaijan itu mana? Cari di peta susah banget gitu ya. Coba ambil peta terus lihat Turki, geser ke timur sampai ke Laut Hitam gitu ya. Di seberangnya itu ada negara yang namanya Azerbaijan. Yang kemarin didukung oleh Turki ketika perang sama Armenia gitu ya. Itu adalah Azerbaijan. Pada tahun 2017 ada presentasi dalam buka puasa Ramadan di Kedutaan Besar Azerbaijan, tamu-tamu dari Indonesia termasuk para tokoh sejarah diundang. Lalu Kedutaan Besar Azerbaijan memberikan presentasi tentang asal-usul Maulana Malik Ibrahim yang telah mereka telusuri lewat riset. Ternyata Maulana Malik Ibrahim berasal dari Azerbaijan. Dia menempuh pendidikan di Mesir pada saat itu, pusat ilmu dunia Islam karena sedang dikuasai oleh Kesultanan Mamluk, dan Kesultanan Mamluk dianggap sebagai pelindung Makkah dan Madinah, dianggap sebagai pelindung bagi Khalifah Daulah Abbasiyah yang mereka tahtakan di Kairo, maka pusat dunia Islam ketika itu memang dianggap Kairo. Jadi ibu kota dunia Islam itu pada zaman itu adalah Kairo. Maulana Malik Ibrahim belajar di Kairo, dan di Kairo dia menemukan kitab tulisan Ibnu Battutah, judulnya Ar-Rihlah. Dalam kitab Ar-Rihlah itu Ibnu Battutah menggambarkan negeri-negeri di sebelah timur Samudra Pasai sebagai negeri-negeri yang begitu indahnya. Tetapi sayang masih banyak orang-orang yang menyembah berhala. Maka berkobarlah semangatnya Maulana Malik Ibrahim untuk bergegas ke timur. Setelah menamatkan pelajarannya, dia akan berdakwah di wilayah timur itu, kepulauan yang sangat indah itu, yang masih banyak penduduknya disebut penyembah berhala. Maulana Malik Ibrahim diperkirakan mendarat di Gresik pada sekitar tahun 1403 Masehi. Pada tahun itu, Majapahit sedang dilanda perang saudara yang disebut sebagai Perang Parekrek. Disebut Parekrek karena kekuatan yang berperang ini nyaris berimbang sehingga kemudian hanya maju dan mundur, tidak selesai-selesai. Memakan waktu lama, memakan biaya tinggi, membuat rakyat ketakutan. Mereka melarikan diri ke gunung-gunung, meninggalkan lahan-lahan pertanian, terbengkalai. Parah krisis yang dialami Majapahit ketika perang antara Wikramawardhana yang berkedudukan di Tumapel atau sekarang di wilayah Malang, melawan saudara iparnya, Brewirabumi yang berkedudukan di Belambangan atau sekitar Banyuwangi sekarang. Pada waktu itu istana Majapahit ada yang di Tumapel, ada yang di Trowulan di Mojokerto. Nah, berganti-ganti wilayah Wikramawardhana antara yang di Tumapel dengan yang di Trowulan ini, tapi dia berperang dengan saudara iparnya Brewirabumi yang berkedudukan di Belambangan. Perang saudara yang parah ini menjadikan krisis multidimensi di Majapahit, dan yang paling menekan adalah krisis pangan. Bahan pangan sangat langka dan mahal karena lahan-lahan pertanian terbengkalai ditinggalkan penduduk yang lari ke pegunungan karena takut. Tanpa rasa takut, Maulana Malik Ibrahim menginisiasi di tempat berlabuhnya di Gresik sistem pengairan baru.
Karena dia di Mesir bergaul dengan para fellahin, petani Sungai Nil. Jadi rekam jejak Maulana Malik Ibrahim ini terdapat di dalam Koprak Ferrara. Koprak Ferrara ini sebuah dokumen lontara yang tersimpan di Museum Ferrara di Italia, yang ternyata ketika diteliti ditemukan ini adalah notulensi pengajian-pengajian yang diberikan Maulana Malik Ibrahim kepada penduduk Jawa pada saat itu. Kiprahnya juga tercatat dalam serat wali sana. Serat wali sana atau serat babat para wali ditulis oleh putra Sunan Giri dari Gresik yang hidup di masa berikutnya, mencatat kiprah ayahandanya dan para wali penyebar Islam yang sezaman dan juga yang menjadi pionir termasuk Maulana Malik Ibrahim. Jadi orang ini, Maulana Malik Ibrahim, membangun sistem pangeran baru, mencetak sawah-sawah baru, mengajak penduduk-penduduk pemberani untuk mulai bercocok tanam lagi. Ketika panen diserahkan kepada kerajaan Majapahit yang sedang prihatin, dibagi-bagikan kepada rakyat banyak. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun, sampai semakin banyak orang berduyun-duyun bergabung dengan Maulana Malik Ibrahim. Jadi dia datang berdakwah, bukan dengan membangun pesantren, tapi pertama-tama membangun bendungan, saluran irigasi, dan sawah. Dan menarik karena di masa pengabdian Maulana Malik Ibrahim terjadi muhibah dari dinasti Ming di Tiongkok, dipimpin oleh seorang laksamana Muslim, Cheng Ho, dan sekretaris seorang Muslim yang taat dan alim, namanya Ma Huan. Marga Ma dalam pelafalan Tiongkok biasanya sebenarnya namanya Muhammad. Jadi orang ini namanya Muhammad Huan. Menjadi sekretaris agung Cheng Ho, Ma Huan. Begitu mereka mendarat di Tuban, Maulana Malik Ibrahim langsung mendatanginya dan meminta bantuan kepada Ma Huan. Apakah Anda berkenan membantu dakwah saya di sini? Apa yang harus saya lakukan, kata Ma Huan? Bolehkah saya minta bantuan prajurit-prajurit Anda untuk membantu mencetak sawah-sawah dan saluran irigasi baru di pantai utara Jawa ini? Dipenuhi pemerintahan itu, maka Maulana Malik Ibrahim meningkatkan kapasitas produksi pertaniannya untuk semakin mengcover rakyat Majapahit yang kelaparan pada saat itu. Sampai-sampai Ratu Suhita, Putri Wikramawardhana yang bertahta di Majapahit saat itu, menganugerahkan gelar Wong Agung Majapahit kepada Maulana Malik Ibrahim. Wong Agung, orang mulia, orang yang dijunjung tinggi di seluruh Majapahit. Maka kita di nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik kita akan menemukan kata-kata Fakhrul Muluk. Beliau adalah kebanggaan para raja-raja. Karena apa? Baktinya kepada Majapahit pada saat itu, yang kemudian rakyat berduyun-duyun bergabung dengan beliau, dan kemudian masuk Islam bersama beliau, Maulana Malik Ibrahim. Di masa berikutnya, seorang ulama bernama Maulana Ibrahim As-Samarqandi, sama-sama namanya Ibrahim. Tapi sebenarnya ini namanya Malik bin Ibrahim. Kalau ini Ibrahim As-Samarqandi. Dari Samarkand, Uzbekistan, menugaskan dua putranya untuk datang ke Jawa. Putra pertama namanya Ahmad Rahmatullah. Putra kedua namanya Ishaq. Maulana Ahmad Rahmatullah memiliki hubungan kekerabatan dengan Ratu Majapahit yang berasal dari Champa di Kamboja, yang kemudian terhitung sebagai bibinya. Datanglah dia ke Majapahit dan atas rekomendasi dari Ratu Dwarawati kepada suaminya, Raja Majapahit ketika itu, dia diberi tanah di Ampel Denta, Surabaya sekarang. Dia minta izin untuk mendirikan sekolah tata negara. Bukan pesantren, sekolah tata negara. Karena ketika itu menjawab persoalan, kalau Maulana Malik Ibrahim menjawab persoalan pangan, Maulana Ahmad Rahmatullah melihat bahwa Majapahit kehilangan banyak dang acarya, para guru negara yang tewas selama perang. Dia ambil kesempatan, dia bikin sekolah tata negara, maka dia bisa mengajar para pangeran, putra-putra Mahamentri, putra-putra Adipati, anak-anak bangsawan Majapahit, semuanya bersekolah ke Ampel Denta, belajar kepada Maulana Ahmad Rahmatullah. Ini satu bentuk dakwah yang strategis, mendakwai para putra pemimpin. Sehingga
Ya, dengan sangat lembut dan halus dari belajar tata negara, para pangeran, para putra adipati, para pemuda ini kemudian belajar Islam. Termasuk yang kemudian datang dari Palembang, ya, yang kemudian kita kenal sebagai Raden Hasan atau Raden Fatah, yang nanti akan mendirikan Demak. Karena dia adalah putra raja. Maka begitu menghadap kepada ayahnya di Majapahit, dia langsung diarahkan, kamu sekolah ke Ampel Denta, biar dididik oleh Maulana Ahmad rahmatullah ini. Dan kemudian dia dikenal sebagai Sunan Ampel, karena beliau bertempat tinggal di Ampel Denta, Surabaya. Murid-muridnya menjadi para adipati, yang menggantikan ayah-ayah mereka di wilayah-wilayah mereka, di Tuban, di Gresik, di Jepara, di Demak, sampai di wilayah-wilayah pedalaman, di Pengging, ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi dakwah yang luar biasa strategis. Maulana Ishaq bin Ibrahim As-Samarqandi menuju Belambangan, sebuah kerajaan yang semi merdeka dari Majapahit ketika itu karena mewarisi wilayah perang saudara tadi antara Belambangan dengan Tumapel dan wilayah yang disebut sebagai Trowulan di Mojokerto. Di sana Maulana Ishaq mendapati Belambangan sedang dilanda wabah yang dahsyat. Maka dia menggunakan keterampilan tabibnya untuk menyelesaikan persoalan wabah itu, mensosialisasikan obat, terapi, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian dia berhasil menyembuhkan putri sang raja Belambangan yang waktu itu dalam babat disebut Prabu Menak Sembuyu. Nama putri ini Dewi Skardari. Sehingga ketika berhasil menyembuhkan sang putri, Maulana Ishaq diambil menantu oleh sang raja, dinikahkan dengan putri itu. Ketika sang putri sudah hamil, qadarullah, sya'fa'al, banyak orang dengki kepada Maulana Ishaq yang orang asing ini. Sehingga dia difitnah sampai diusir oleh mertuanya. Kemudian dia berpesan agar anak itu nanti ketika lahir diberi nama Ainul Yaqin. Tapi qadarullah, kemudian anak itu yang kemudian bernama Raden Paku oleh kakeknya juga diperintahkan untuk dilarung di lautan, dibuang. Ditemukan oleh seorang nakoda kapal bernama Abu Hurairah, diberikan kepada atasannya bernama Nyai Gede Pinatih di Gresik. Oleh Nyai Gede Pinatih ketika dewasa dikirim belajar ke Ampel Denta pada Maulana Ahmad rahmatullah, tanpa dia sadari bahwa Maulana Ahmad rahmatullah sebenarnya adalah pamannya. Belajar di situ, kemudian bersama sepupunya yang waktu itu belum tahu bahwa itu sepupunya, Makdum Ibrahim yang kelak akan dikenal sebagai Sunan Bonang, dan Qasim yang kelak akan dikenal sebagai Sunan Derajat. Bertiga mereka berlayar menuju ke Pasai. Ternyata Maulana Ishaq setelah terusir dari Belambangan kembali ke Pasai dan menjadi ulama besar di Pasai. Kepada ulama besar di Pasai inilah mereka berguru, dan begitu melihat Maulana Raden Paku ini tadi, yang oleh ibunya yang Gede Pinatih disebut Joko Samudro, karena ditemukan di lautan, dia langsung mengenali, ini putraku. Ainul Yaqin, engkau putraku. Ainul Yaqin, engkau putraku. Dengan yakin karena melihat sendiri, kamu putraku. Akhirnya kemudian ketiga anak ini yang semula berniat berangkat haji ke Makkah, dalam satu versi diminta untuk segera pulang ke Jawa, mendukung dakwah Sunan Ampel. Tapi dalam riwayat lain disebutkan mereka sempat untuk berlayar ke Makkah dan berhaji serta menimba ilmu, baru kemudian pulang ke Jawa. Sampai di Jawa, kemudian Maulana Ainul Yaqin seperti wasiat ayahnya meneruskan dakwah Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Dia berkedudukan di Gresik, dia cari tanah yang seperti tanah yang diamanahkan ayah. Nanti kalau kamu sampai di sana cari tanah yang seperti ini. Ketemu di sebuah bukit, disitulah dia mendirikan pesantren. Nah, yang pertama mendirikan institusi pendidikan secara resmi, pendidikan Islam, adalah Sunan Giri. Sementara datang seorang ulama dari Baitul Maqdis, namanya Maulana Usman Haji Al-Maqdisi. Ketika sampai di Ampel Denta menemui Sunan Ampel, mohon saran bagaimana dia akan berdakwah. Sunan Ampel bertanya, apa keahlian Tuan? Saya seorang panglima perang di negeri asal saya. Bagus, kata Sunan Ampel. Kalau begitu saya akan rekomendasikan Anda untuk menjadi instruktur militer Majapahit, karena Majapahit sedang kekurangan instruktur militer. Betul,
Usman Haji kemudian menjadi instruktur militer Majapahit, dan ini dilaporkan dalam sejarah dalam Watu Renggong. Raja Kresna Kepakisan di Gelgel, di Bali, ketika Seba ke Majapahit sebagai raja bawahan, pulangnya dia diberi hadiah oleh Raja Majapahit sebanyak 60 pasukan terbaik yang merupakan murid dari Sunan Ngudung. Sunan Ngudung adalah sebutan di Majapahit untuk Maulana Usman Haji. 60 prajurit terbaik yang dikirim ke Bali ini bersama Raja Kresna Kepakisan. Semuanya disebut dalam sejarah dalam Watu Renggong di Bali sebagai Nyama Selam, saudara sesama Muslim. Inilah 60 Muslim pertama di Bali. Diperkirakan inilah 60 Muslim pertama di Bali. Didikan Maulana Usman Haji Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis, dari kota Al-Quds, Yerusalem pada saat itu. Putra Maulana Usman Haji ini namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini nantinya karena terkenang tanah kelahiran yang tak terlupakan, dia berdakwah di pantai utara. Ketika membangun masjid, masjidnya dia namai dengan masjid di Baitul Maqdis. Maka disebut Masjid Al-Aqsa. Dia bikin menara yang sangat indah di masjidnya. Dia terkenal dengan pendekatan dakwah yang sangat simpatik. Ketika orang di daerah tersebut sangat memuliakan sapi, dia beli sapi terbesar dan tergagah yang ada di situ, dia ikat depan rumah. Orang-orang berduyun-duyun berkumpul. Ini ngapain ini? Ja'far Shadiq ini mau ngapain ini? Apakah dia mau menyakiti hati kita dengan nyembelih sapi? Gitu. Ternyata beliau keluar kemudian mengatakan, saudara-saudara sekalian, kenapa saya mengikat sapi di depan rumah? Saudara-saudara harus tahu, di dalam Al-Quran, surat yang paling panjang dan memiliki keberkahan-keberkahan khusus bernama surat Al-Baqarah, yang artinya adalah surat sapi. Beliau cerita tentang kisah sapi dalam surat Al-Baqarah. Setiap sampai pada bagian yang paling menarik, beliau mengatakan, kisahnya sampai di sini, besok kita lanjutkan pada jam yang sama. Sehingga semakin hari semakin banyak berduyun-duyun orang untuk mendengarkan khutbah-khutbah beliau. Akhirnya mereka masuk Islam berduyun-duyun, dan kota itu pun menjadi kota yang dia namai dengan nama tanah kelahirannya, Al-Quds. Cuma karena orang Jawa itu mau menyebut Al-Quds itu susah, maka terkenallah menjadi kota Kudus yang ada di pantai utara. Jadi monumen persaudaraan antara Indonesia dengan Palestina, Indonesia dengan Baitul Maqdis, itu sudah berusia lebih dari 500 tahun. Ada di pantai utara Jawa, bernama kota Kudus, kota Al-Quds, Jawa. Ada ulama lain, Aliuddin dan Taqiyuddin, berdakwahnya ke pelabuhan-pelabuhan, dan kemudian ketika mereka harus mendapatkan murid yang intensif, mereka kirim ke Gresik untuk belajar kepada Maulana Ainul Yakin alias Sunan Giri, yang tadi sudah menemukan tempat di gunung di Gresik. Itu terus. Generasi berikutnya muncul seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran, Pangeran Walangsungsang, atau kemudian disebut Pangeran Cakrabuana, naik haji bersama adiknya. Adiknya bernama Rara Santang, adik bungsu mereka main sinetron Raden Kian Santang, ya gitu ya. Tapi ini Rara Santang ini tokoh sejarah bersama Pangeran Walangsungsang, kakak beradik, mereka berhaji ke Baitullah. Ketika berhaji ada seorang Syarif Muhammad bin Hud dari Mesir yang kemudian oleh Pangeran Walangsungsang dinikahkan dengan adiknya ini. Menikahlah Syarif dari Mesir ini dengan Ni Rara Santang ini, kemudian diboyonglah Ni Rara Santang ke Mesir. Tentu Pangeran Cakrabuana mengizinkan dengan satu syarat. Nanti kalau pernikahan kalian melahirkan seorang anak laki-laki, kirim dia ke Jawa untuk membantu saya berdakwah. Itu syarat. Maka lahirlah Syarif Hidayatullah di Mesir. Tinggal di Mesir 20 tahun, lalu berhaji ke Baitullah, tinggal di Mekah dan Madinah selama 10 tahun, sebelum kemudian dia berlayar ke Jawa untuk menemui uwaknya, Pangeran Cakrabuana. Selama di Mesir dan di Makkah Al-Mukarramah, Syarif Hidayatullah, pemuda ini belajar kepada para ulama terkemuka, termasuk catatan dalam Babat Cirebon diulang-ulang bahwa Syarif Hidayatullah adalah murid langsung dari Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari.
Zakaria Al-Ansari adalah murid langsung dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari, penulis Bulughul Maram. Maka Syarif Hidayatullah adalah cucu murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Datanglah dia ke Jawa, menemui uaknya di Cirebon, kemudian terus melaksanakan dakwah di Cirebon. Dia hadir di dalam majelis permusyawaratan para wali di Masjid Demak yang dilaksanakan setiap malam Jumat Kliwon. Nah, ini gara-gara Belanda kemudian mengkampanyekan delegitimasi terhadap para wali, yang dahulu malam Jumat Kliwon adalah malam sidang musyawarah para wali yang mulia, diubah oleh Belanda dalam propagandanya. Malam Jumat Kliwon adalah malam yang mengerikan, malam yang menakutkan, malam yang penuh dengan takhayul gitu ya. Padahal aslinya malam Jumat Kliwon malam sidang para wali di Masjid Demak. Ketika berkenalan dengan semua ulama dari Wali Songo, Syarif Hidayatullah dengan tawadhu, sangat tawadhu. Disebutkan dalam Babat Cirebon, Sunan Gunung Jati tidak mau mengajarkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya di Makkah, Madinah, dan Mesir, kitab-kitab yang dikuasainya di luar kepala. Dia belum mau mengajar ketika Sunan Ampel masih hidup. Saking tawadhunya. Begitu Sunan Ampel wafat, orang pertama yang mengetahui bahwa Syarif Hidayatullah ini ilmunya luar biasa, membawa khasanah keilmuan yang luar biasa adalah Raden Sahid Sunan Kalijaga. Maka Sunan Kalijaga nawaitu talaki. Dia menuju ke Cirebon, tinggal di Cirebon, talaki, ya, belajar ilmu-ilmu dari Sunan Gunung Jati ini. Syarif Hidayatullah yang didapat ilmunya dari Mesir, Mekah maupun Madinah. Maka di Cirebon kita masih ketemu nama desa. Desanya Desa Kalijaga. Apa Desa Kalijaga? Itu desa tempat Sunan Kalijaga ngekos selama talaki kepada Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Masifikasi dakwah ditempuh oleh Sunan Kalijaga. Nanti boleh simak di podcast saya bersama Mas Ari Untung bagaimana fikih budaya dalam dakwah yang dikembangkan Sunan Kalijaga dengan luar biasa, sehingga berduyun-duyunlah masuk Islam ya seluruh penduduk Majapahit pada saat itu. Hari-hari ini ada kaum Rahayu, kaum Majapahitisme gitu ya, glorifikasi Majapahit berlebihan dan kemudian menyalahkan Islam dengan mengatakan ya kehancuran Majapahit disebabkan kedatangan Islam. Dengan mengatakan ya runtuhnya Majapahit karena serbuan Islam. Sebuah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali. Karena runtuhnya Majapahit disimbolkan dengan candra sengkala berbunyi sirno ilang kertaning bumi. Ini simbol angka dalam kalimat. Sirno itu 0, sirna 0, ilang hilang 0. Kertaning kemakmuran itu 4. Jadi kalau orang rumahnya makmur itu pasti rumahnya joglo berarti yang 4 gitu kan. Kertaning itu 4, bumi itu 1. Bumi itu pasti 1, nggak mungkin 2 gitu ya. Maka 0041 dibalik menjadi 1400 tahun Saka. 1400 tahun Saka itu kalau dikonversi menjadi tahun 1478 Masehi. Apa yang terjadi pada tahun 1478 Masehi? Bukan penyerbuan Demak ke Majapahit. Yang terjadi pada tahun 1478 Masehi adalah Dyah Prabawa, menurut prasasti, kalau menurut Babat Tanah Jawi namanya Brawijaya V, Brawijaya Kertabumi, dikudeta oleh Girindrawardana Dyah Ranawijaya dari Keling. Seorang ya dari keturunan Majapahit tapi sudah keluarga yang jauh bernama Girindrawardana Dyah Ranawijaya memberontak dan berhasil menguasai ibu kota Majapahit. Jadi yang sirno ilang kertaning bumi itu bukan penyerbuan Islam. Yang sirno ilang kertaning bumi itu kudeta di Majapahit oleh sesama Hindu, bukan Islam. Karena ketika musyawarah sidang para wali membahas hal ini, ada yang bertanya, kenapa kita tidak menyerbu Majapahit saja? Kita tuntaskan dakwah ini dengan menghilangkan penghalang berupa sebuah kerajaan yang menganut Hindu Buddha. Sunan Kalijaga dan para wali ketika itu mencegah. Raden Patah, jangan. Orang Jawa itu orang yang sangat menghormati orang tua dan leluhur. Ayahanda Raden Patah adalah Raja Majapahit. Kalau Raden Patah sampai menyerbu Majapahit, maka orang Jawa tidak akan mau masuk Islam karena Islam dianggap sebagai agamanya anak durhaka. Agamanya anak yang tidak menjunjung orang tua. Tidak. Jadi ditahan-tahan oleh para wali. Sabar, sabar. Akan datang masanya nanti. Dan betul pada tahun 1478 ini, Girindrawardana Dyah Ranawijaya melakukan kudeta. Apakah
Demak langsung menyerbu Majapahit, masih ditahan juga. Ini sudah dikudeta. Tapi gimana? Ternyata Gerindra Wardana Dyah Ranawijaya ini menempuh ya kebijakan akomodatif. Dia tidak suka nyerang Islam, dia ngajak kerjasama, dia kemudian bahkan ingin, karena waktu itu agama resmi Majapahit adalah Siwa Buddha. Siwa Buddha itu agama sinkretisme antara Hindu Siwa dengan Buddha. Dia sampai menyampaikan cita, saya tuh pengen Islam itu menjadi bagian dari kami, sehingga kita jadikan satu saja 3 agama ini. Gitu. Itu cita-citanya Gerindra Wardana Dyah Ranawijaya. Jadi dia tidak posisi memusuhi umat Islam. Dia tidak kemudian menyerang pelabuhan-pelabuhan pesisir yang dikuasai adipati-adipati Muslim. Maka para wali kemudian mengatakan jangan dulu. Tidak ada perang dengan seorang yang mau hidup berdampingan seperti Gerindra Wardana. Tahun 1501 Gerindra Wardana Dyah Ranawijaya dikudeta oleh Perdana Menterinya yang bernama Patih Udara yang kemudian menjadi raja namanya Prabu Udara atau Brawijaya ke-7. Nah, Prabu Udara ini tidak ada darah Majapahit sama sekali. Dia kemudian disebut oleh kronik dinasti Ming sebagai Pabutala. Prabu Udara, bahasa Cinanya karena ditulis Cina kan susah. Pabutala. Pabutala ini, Raja Majapahit yang ini beda garis kebijakan dengan Gerindra Wardana. Dia ofensif dan agresif kepada Islam. Sehingga tahun 1502 dia menyerbu Giri Kedaton, menyerbu pesantrennya Sunan Giri, meskipun berhasil dipukul mundur oleh Sunan Giri, tapi ini menjadi kasus belli, pernyataan perang terhadap Islam. Maka baru saat itulah Demak bergerak. Dan pada saat itu rakyat berduyun-duyun mendukung Demak. Kenapa? Karena Pak Butala dalam memerintah sangat kejam, menaikkan pajak, mencekik, menyusahkan rakyat, melakukan berbagai kezaliman. Sehingga ketika Demak mulai menyerbu Majapahit, kondisinya adalah futuhat, membebaskan rakyat dari seorang penguasa yang zalim, bukan menyerang seorang raja hanya karena dia beragama berbeda. Ini yang luar biasa. Jadi inilah futuhatnya. Jadi makanya kalau membantah teman-teman yang mengatakan Majapahit runtuh karena serangan Islam, gampang. Kalau Majapahit runtuh karena serangan Islam, pasti rakyat yang tidak mau masuk agama Islam pasti akan bertahan dengan agama Hindunya. Nyatanya mereka berduyun-duyun masuk Islam karena mereka tahu justru Raden Patah legitimate, dia putra sah Raja Majapahit dari dinasti Majapahit dan sangat baik kepada rakyat dan memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Sementara Pak Butala yang tidak berdarah Majapahit melakukan kudeta, memusuhi dan menyengsarakan rakyat. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana kemudian dakwah tuntas di Jawa karena langkah-langkah yang sangat luar biasa dari para wali. Ini masih kasih yang terjadi. Nah, kemudian ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana kemudian ya Islam menjadi nikmat yang begitu besar bagi bangsa kita, datang para ulama ini sebelum kedatangan para penjajah, yang kemudian kita lalu memiliki semangat jihad melawan penjajahan di masa berikutnya. Saya hanya ingin mengatakan berarti hutang kita kepada orang-orang ini. Maulana Malik Ibrahim dari Azerbaijan, Maulana Usman Haji dan Ja'far Sadiq dari Palestina, ya, Maulana Ishaq bin Ibrahim As-Samarqandi dari Uzbekistan, dari Samarkand, kemudian Maulana Ahmad Rahmatullah dari Champa, ya, Maulana Abdurrahim Al-Maghribi dari Maghrib, dari Maroko, kita belum menyebut nama itu tadi, kemudian Maulana Aliuddin dan Taqiyuddin dari Makkah, Syarif Hidayatullah yang putra seorang Syarif Mesir, dan lain sebagainya. Ini semuanya. Hari ini kita punya hutang kepada mereka. Dan tentu hutang itu tidak bisa dibayar kepada mereka. Istilah orang Barat, pay it forward. Bayarkan ke depan. Artinya kita berhutang budi pada para ulama dari berbagai penjuru dunia yang dengan ikhlas luar biasa. Dan saya dengan berani menyebut ini, yang kemudian kita simplifikasi dengan menyebut mereka sebagai wali songo ini, adalah salah satu tim dakwah tersukses sepanjang sejarah. Dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun. Sebuah negeri Hindu-Buddha bernama Majapahit, penduduknya berduyun-duyun masuk Islam lewat dakwah mereka. Coba sekarang Bang Syafar CS, pengurus Hijratul Kafah, dikirim ke Tiongkok, kasih waktu 50 tahun. Harus mayoritas penduduknya jadi Muslim. Tantangan.
Kalau saya nantang itu ke anak-anak saya. Nah, Bapak ini hud-hud. Sudah pernah lihat berbagai penjuru dunia dan lihat keadaannya. Tapi kalau mau mendakwai mereka nggak puasa. Kenapa? Bahasanya masalah. Maka kamu Nawaf, pilih bahasa apa, nanti pelajari. Maka kamu Jaisan, pilih bahasa apa, nanti pelajari. Maka kamu Labib, pilih bahasa apa, nanti pelajari. Segera. Pay it forward. Ya. Pergi ke sana, ke negeri-negeri itu, jalankan dakwah. Karena ini adalah hutang besar kita yang belum terbayar. Meskipun kita sudah berjihad melawan penjajah, meskipun kita sudah melaksanakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh tokoh-tokoh muslimin yang sudah kita bahas pekan lalu, beberapa waktu lalu, dari Muhammadiyahnya Ahmad Dahlan, Nahdlatul Ulamanya Hashim Asy'ari, Sumatera Tawalibnya Haji Rasul, gitu ya, persisnya Ahmad Hasan, dan lain sebagainya. Syarikat Islamnya terutama Haji Umar Said Cokro Aminoto, kita sudah membangkitkan bangsa ini untuk menggapai kemerdekaan dengan para mujahid yang luar biasa ini. Tapi itu tidak cukup. Kita yang sudah diberkahi dengan negeri yang begitu besar ini. Muslim dalam satu negara dalam jumlah terbesar di dunia sekarang, tentu memikul tanggung jawab yang paling besar itu untuk membawa cahaya Islam ini ke seluruh dunia. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan ini? Bagaimana kita akan pay it forward kepada para ulama tadi yang datang dari berbagai penjuru? Maka ketika pertanyaan hari ini, mungkinkah kebangkitan Islam dari Indonesia? Ya, mungkinnya mungkin. Cuma ini adalah PR besar yang kemudian perlu kita pikirkan ke depan seperti apa. Tapi saya melihat gejala-gejala itu menarik, teman-teman. Insya Allah. Meskipun seperti apapun kita sekarang, saya melihatnya sebagai nikmat. Maksud saya begini, kalau negeri kita aman sentosa, itu kita ini kayaknya kurang tantangan. Dan biasanya umat yang berada di negeri yang aman sentosa banyak lalainya. Banyak lalainya. Tapi karena kita ini berada di negeri yang kalau menatap ke pemerintah, menatap kehidupan politik, menatap kehidupan ekonomi, menatap kehidupan hukum, itu kayaknya kok kacaunya kayak begini ini. Justru kita sebagai umat ternyata kemudian mampu untuk bergerak terus-menerus. Saya termasuk yang kemudian optimis karena begini. Ada banyak alasan untuk optimis gitu begini. Pada saat bapak saya mengajar di sebuah semea di sebuah kota di Jawa Tengah, 600 atau 800 kalau nggak salah, murid di semea tersebut, perempuan mayoritas, itu yang berjilbab cuma satu orang. Itu di tahun 1982. Satu orang itu adalah ibu saya, muridnya bapak saya. Sekarang kita justru aneh ketemu perempuan muslimah tidak berjilbab. Padahal di tahun 1993, majalah Al-Muslimun dari Kuwait menulis fenomena yang hanya ada di Indonesia. Yaitu dia meliput di Masjid Istiqlal, lihat ada seorang perempuan berpakaian kerja, mungkin sekretaris atau apa, roknya pendek, bajunya lengan pendek, rambutnya tergerai, masuk masjid. Wartawan Al-Muslim ini kaget, ngapain wanita ini masuk masjid? Karena wanita kalau pakaiannya seperti ini di Mesir, berarti dia ateis. Nggak mungkin muslimah. Minimal sosialis, sekuler. Nggak mungkin muslimah kok pakaiannya kayak begitu. Dia kaget, wanita muslimah ini masuk ke masjid, buka tasnya, mengeluarkan mukena, dipakai untuk sholat, tambah syok dia. Ini bagaimana Indonesia ini aneh sekali. Ada orang setiap hari membuka auratnya, ketika kemudian masuk masjid, dia tutupi rapat-rapat semuanya dan kemudian sholat. Habis sholat lebih takjub lagi dia, dicopot lagi, masukkan ke tas lagi, keluar lagi. Judul artikelnya di majalah Al-Muslimun tahun 93 itu adalah Indonesia Ajib, Indonesia menakjubkan. Karena apa? Wanita muslimah seperti itu. Kok pakai seperti itu? Kalau di Timur Tengah, udah nggak mungkin sholat. Mungkin. Di Indonesia, ajaib. Maka kata dia, maka ini berarti hanya soal pemahaman. Kalau komitmen Islam, orang Indonesia ini juara saat itu. Ketika Mesir dikuasai oleh Partai Sosialis, ketika Suriah dikuasai Partai Ba'ath, ketika Irak dikuasai Partai Ba'ath, ketika negeri-negeri Timur Tengah semuanya kayak begitu. Indonesia ini ajib. Itu kita tidak berbicara fakta tahun 1960-an. Apa itu? Satu-satunya profesor perempuan di Al-Azhar datang dari Indonesia. Namanya
Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah dari Padang Panjang. Dan Rahmah Al-Yunusiyah dengan gaya jilbabnya zaman itu, ketika kemudian diundang memberi kuliah di Al-Azhar, adalah trendsetter jilbab untuk seluruh Timur Tengah. Luar biasa, Indonesia ini luar biasa. Maka tadi kita punya modal untuk optimis itu tadi. Yang saya ceritakan yang lain adalah, misalnya ini, satu lokasi pembinaan saya Tahadzus Binikmah. Kami datang tahun 2010 ke lereng Merapi Merbabu. Ada 33 dusun dalam binaan kami. 23 dari 33 dusun ini sudah ada gerejanya. Ada satu dusun, muslimnya tinggal 7 kakak, atau satu dusun, muslimnya tinggal 1 kakak. Yang sekarang, yang dulu 7 kakak muslim itu, sekarang sudah 50 kakak muslim. Yang dulu tinggal 1 kakak, yang muslim itu, sekarang 95% sudah muslim. Yang dulu 23 gereja, sekarang tinggal tersisa 7. Yang dulu saya datang ke lereng Merapi Merbabu itu, kemudian bersama Abah Fan rahimahullah ta'ala, Kang Pujiaton, dan sebagainya, mendirikan pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Kita nggak kebayang ada orang situ ngaji, mondok, sampai kemudian tuntas. Sekarang anaknya Pak Lurah adalah seorang hafidhah, pengajar Ma'had Tahfidz di kota Yogyakarta. Menantunya Pak Lurah, seorang bergelar LCMA lulusan Yaman. Bayangkan, nggak kebayang lurah di Wonolelo menantunya LC. Nggak kebayang. Jadi saya punya banyak alasan untuk apa namanya, optimis itu, di samping kemudian di luar sana Indonesia punya tempat tersendiri. Diaspora Indonesia di luar negeri terkenal dengan keislaman mereka yang baik. Sampai teman-teman saya di UK itu ada beberapa yang sering diundang ke komunitas teman-teman IPB, India, Pakistan, Bangladesh, ya, untuk berbicara, memberi inspirasi kepada generasi muda Muslim India, Pakistan, Bangladesh itu. Karena ada ya, orang Jogja tinggal di Nottingham, ya, itu bahasa Inggrisnya medok, tapi dia adalah pakar runway pesawat. Yang kalau mau bertugas itu dijemput jet pribadi di Nottingham, dibawa ke Heathrow, dari Heathrow langsung diterbangkan di apa namanya first class. Kemudian dia cuma datang misalnya ke bandara Hamad International Airport di Qatar, dia jadi konsultannya, dia cuma ngecek beberapa hal di landasan, terus masukkan ke aplikasi yang dia bikin gitu ya, software yang dia bikin, berikan apa namanya hasil analisis, terus pulang lagi. Yang bayarannya mungkin kita bertahun-tahun, kalau di Indonesia itu sekali dia datang ke Hamad. Jadi orang yang luar biasa. Itu ya inspirator bagi teman-teman dia Pakistan, Bangladesh gitu ya. Luar biasa karena secara demografi Islam tidak terbendung. 25 tahun dari sekarang penduduk UK mungkin banyak yang tidak berbicara dengan aksen British seperti Harry Potter is drinking water gitu ya, enggak lagi. Tetapi mungkin justru aksennya adalah, hey brother, I want to tell you something and this is very important. You can see chapter 25 gitu kan. Itu seperti itu semakin baik. Penduduk Perancis 25 tahun ke depan mungkin tidak seperti Emmanuel Macron, tetapi seperti Karim Benzema mayoritasnya. Penduduk Jerman 25 tahun yang akan datang mungkin tidak seperti Angela Merkel lagi, tetapi mungkin lebih banyak yang seperti Mesut Ozil. Itu keniscayaan. Itu tidak bisa dibendung. Demikian pula Rusia. Mayoritas penduduknya dalam 30 tahun yang akan datang akan Muslim. Clear itu. Cuma apakah yang kemudian bisa kita ambil sebagai peran? Diaspora Indonesia di berbagai wilayah terkenal, merekatkan, mengikat, dan lain sebagainya. Saya punya kakak kelas di Newcastle. Saya kaget ketika datang ke Masjid Jami' Newcastle, karena kegiatan dakwahnya itu keren-keren. Kegiatan dakwahnya remaja masjidnya itu kalau akhir pekan, pakai pakaian superhero, datang ke bangsal rumah sakit, ke bangsal-bangsal anak, menghibur anak-anak. Di akhir pekan, remaja putri datang ke panti jompo, dengerin curhat nenek-nenek, kakek-kakek. Mereka ada program donor darah di masjid yang kemudian sampai dapat penghargaan dari Red Cross-nya UK karena
donor muslim itu terbaik, darahnya bersih, nggak pakai narkoba, nggak beralkohol, nggak penyakit, nggak ada AIDS, nggak ada macam-macam. Kemudian mereka ada kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan halal, bukan sebagai muslim meal, tapi halal adalah high quality food for all human beings. Mereka bikin stall-stall di acara-acara umum, ya, olahraga dan lain sebagainya, menjelaskan tentang Islam for beginners, Muhammad for beginners, dan lain sebagainya. Mereka ada kerja bakti setiap Sabtu pagi, karena Jumat malam adalah hari mabuk nasional di Inggris. Jumat pagi, Sabtu pagi itu bahkan petugas kesehatan pun masih mabuk. Sehingga yang bersih-bersih kota mereka, komunitasnya. Mereka punya program-program dakwah yang luar biasa kreatif. Masjidnya di bawah dikasih gym. Anak-anak muda bisa nge-gym, pokoknya waktu sholat, gabung sholat, dan sebagainya. Saya tanya, ini siapa yang nyusun program dakwah yang masjid ini? Loh, orang Indonesia, siapa namanya? Ya, disebutkan namanya. Kakak kelas saya kontak. Mas, ceritanya gimana nih bisa bikin program-program dakwah kreatif kayak begini di Masjid Newcastle? Dia malah bilang, loh, sasaran itu gimana? Wong saya nyontoh Joko Karian. Dek, tapi sekaligus, Masya Allah, ternyata inilah yang kita lakukan. Ternyata inilah yang kita lakukan. Dan itu kemudian menyebar. Saya ketika sahur dakwah ke Amerika Serikat 11 kota, itu pernah sampai merasa, ya Allah, kita belum siap, tapi ini akan kita siapkan. Hampir semuanya mengatakan, kalau yang imami orang Indonesia, kita semua siap jadi makmum. Karena kalau yang imami orang Saudi, orang Suriah nggak mau jadi makmum, orang Mesir nggak mau jadi makmum. Kalau yang imami orang India, orang Pakistan nggak mau jadi makmum. Gitu. Kadang-kadang lucu alasannya kayak begitu. Sentimen separatis antar negara. Yang orang Suriah, orang Mesir mengatakan, masa kami diimami Wahabi? Nggak mau dong. Gitu ya. Yang orang Saudi juga, masa kami diimami orang Suriah, orang Mesir? Nggak. Tapi kalau orang Indonesia, Masya Allah, mereka welcome semuanya. Maka itu didikannya Ustadz Samsi Ali itu banyak sekarang anak-anak muda yang kemudian sudah jadi imam masjid di berbagai kota. Gitu ya. Didikannya Ustadz kok jadi lupa. Yang dari Subang ya. Masya Allah, beliau luar biasa di merintis dakwah di Seattle, negara bagian Washington. Dan Imam Muhammad Aoud Joban. Imam Muhammad Aoud Joban itu kelasnya yang hadir bukan orang Indonesia. Mayoritas orang Irak, orang Suriah, orang Saudi, orang India, Pakistan, Bangladesh, semuanya datang. Saya tanya ke mereka waktu saya mengunjungi itu. Kenapa ikut kelasnya Ustadz Aoud Joban? Kenapa tidak imam-imam yang lain? Kalian Indonesia beruntung sekali. Imam-imam kalian itu sekeren ini. Gitu. Jelasin mudah, ilmunya dalam, sangat approach-nya sangat bagus, akhlaknya mulia. Teladan kami lah pokoknya kata mereka. Luar biasa. Ini saya harap Bang Safar, kemudian teman-teman yang lain, anak-anaknya mulai dikasih tahu begitu. Nah, Indonesia jatahnya ayah. Dakwah kamu jangan di Indonesia, karena kalau Indonesia ini kebanyakan ustadz, nanti bahas hal-hal yang tidak substansial. Kalau di Indonesia ini kebanyakan ustadz, nanti yang dibahas hal-hal yang tidak substansial. Contoh hal yang tidak substansial. Kita itu nanti dikubur, pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhan? Bukan aina Allah, bukan di mana Allah. Tapi ustadz Indonesia senang sekali bahas di mana Allah. Dan errornya bahas di mana Allah itu untuk menunjuk tempat kedudukan atau tempat lokasi atau apa. Padahal dulu salafus saleh, para sahabat, kalau mengatakan aina Allah itu untuk mengingatkan orang tentang bahwa Allah Maha mengawasi, bukan untuk mencari di mana Allah itu tempatnya. Bukan, ini salah kaprah. Bahasa aina Allah kok mana tempatnya? Ingat penggembala yang ditemui Umar bin Khattab, yang kemudian Umar mengatakan, kami lapar, bisakah kamu sembelihkan 1 ekor kambing, masakan untuk kami? Oh, enggak bisa Tuhan. Ini milik Tuhan saya tidak punya hak untuk mengambil 1 untuk saya sembelih untuk Anda. Bukan kalau cuma 1, Tuhanmu tidak tahu. Lalu budak ini berkata, aina Allah, di mana Allah? Dulu ulama, salafus saleh, dulu para sahabat tabiin itu tanya aina Allah untuk mengingatkan bahwa Allah itu Maha mengawasi, bukan untuk dibahas di mana kedudukan. Ini kan salah kaprah luar biasa gitu ya, cara kita kemudian kita bahas
persoalan yang furu'ul akidah, bukan usulul akidah, itu bukan pokok akidah. Pokok akidahnya itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, itu pokok akidah. Tetapi kalau sudah sampai seperti itu furu'ul akidah. Orang membahas dengan sangat sengitnya. Ya, kalau sholat itu turunnya lutut dulu, bukan tangan dulu. Mereka nggak sadar, lereng-lereng Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, sampai Gamalama, Rinjani, ya, Loser, Kerinci. Banyak orang yang sholat saja nggak pernah. Padahal KTP-nya Islam. Prioritasnya. Kayak kemudian memang ini perlu anak-anak kita ini disemangati untuk Islam itu bangkit dari Indonesia. Apakah ada dalil? Dalil itu sekedar penyemangat kita. Saya ingin mengatakan, misalnya, ketika orang Turki dengan semangat latuf tahan al-Konstantiniyah, falanikmal amiru amiruha walanikmal jaisu dalikal jais, akan ditaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah panglima yang memimpin pasukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Itu kalau dari segi sanad, hadisnya dhaif. Dari segi sanad. Kalau makna, ya karena sudah dibuktikan oleh Muhammad Al-Fatih, maknanya jadi sahih. Artinya, maksud saya begini, hadis dhaif, kalau kemudian diyakini dengan keyakinan yang sangat, gitu ya, bahwa ini bisa kemudian menjadi pendorong penguat amal yang luar biasa, bisa menggerakkan bangsa Turki untuk mewujudkan nubuat Rasulullah SAW tentang ditaklukkannya kota Konstantinopel. Bagaimana dengan kita? Yang hadisnya sahih. Meskipun interpretasinya kita boleh dong pakai contoh. Pembawa kejayaan Islam akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan mereka akan datang dari arah Khurasan. Kalimat hadisnya min jihati Khurasan. Dari arah Khurasan. Khurasan itu mana? Khurasan itu Afghanistan dan sekitarnya. Tapi apakah dari arah Khurasan itu berarti dari Khurasan? Sehingga kemudian dulu Daulah Abbasiyah berhasil kampanye menggulingkan Daulah Bani Umayyah dengan membawa bendera-bendera hitam dari Khurasan. Sehingga kaum muslimin mengira mereka lah pasukan akhir zaman yang kemudian dijanjikan Rasulullah. Sehingga seluruh dunia Islam ketika itu bersatu dan akhirnya berdirilah Daulah Abbasiyah. Jadi kampanye pakai bendera hitam dari Afghanistan bukan hal baru, sudah dilakukan oleh Abbasiyah. Kalau kemudian ada yang kemudian menyebut dirinya apa kemarin itu ya, ISIS semacam itu pakai bendera hitam dari arah Khurasan, lagu lama. Tapi kan hadisnya bukan dari Khurasan, hadisnya itu min jihati Khurasan, dari arah Khurasan. Kalau saya mengatakan begini, Ustaz Salim datang dari mana? Dari arah Bandung. Tapi Ustaz Salim dari mana? Dari Jogja, cuman dari arah Bandung. Saya sampai Jakarta. Ustaz sampai Jakarta ya? Iya. Dari mana? Dari arah mana? Dari arah Bandung. Arahnya dari Bandung. Cuma tadi dari mana? Asalnya dari mana? Saya bisa mengatakan saya dari Jogja, tapi datang ke Jakarta dari arah Bandung. Karena ada pilihan arah lain, arah Cikampek. Kan gitu. Beda kan? Maksud saya, ketika Rasulullah memberikan kata min jihati Khurasan, kita boleh dong menginterpretasikan yang dari arah Khurasan itu bukan dari Khurasannya. Karena Khurasan itu letaknya timur. Kalau letaknya timur, berarti dari arah Khurasan, kita yang dari timur punya hak untuk punya interpretasi. Katakanlah begitu. Yang kedua, kenyataan sejarahnya, semua bangsa besar pernah diberi misi memimpin peradaban Islam. Arab pernah. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah. Itu Arab. Setelah Arab menyimpang, Allah cabut mandatnya. Ketika Bani Umayyah menyimpang, Allah cabut mandatnya. Diberikan kepada siapa? Persia. Kenapa saya menyebut Persia? Karena semua ibunya para khalifah Abbasiyah rata-rata dari Persia. Panglimanya Persia. Ulama-ulamanya Persia. Yang Arab dikit sekali ulama pada zaman Abbasiyah itu. Paling Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Abu Hanifah Persia. Bukhari Persia. Tirmidzi Persia. Muslim bin Hajjaj Naisabur Persia. Itu. Siapa lagi? Semuanya Persia. Sampai dulu di zaman Abbasiyah itu konon ada seorang khalifah tanya, sebutkan ulama kalian. Disebutkan. Mana yang Arab? Oh, Persia semua ulama kalian. Karena waktu itu luar biasa. Gitu ya. Ini Persia. Ketika Persia menyimpang, Allah cabut mandatnya. Allah kasih ke siapa? Orang Kurdi, namanya Salahuddin Al-Ayyubi, diteruskan anak-anaknya. Ketika cucu-cucu Salahuddin Al-Ayyubi menyimpang, Allah cabut mandatnya. Allah berikan kepada siapa? Orang-orang budak dari stepa di Asia Tengah. Namanya lucu-lucu. Saifuddin Mudzaffar Qutus.
Ruknuddin Baibars, Al-Mansur Saifuddin Walawun. Macam-macam. Namanya aneh-aneh. Karena apa? Mereka dari stepa Asia Tengah, dari Rusia Selatan. Yang kemudian mendirikan dinasti Mamluk di Mesir, menguasai wilayah Islam. Ketika orang-orang Asia Tengah ini menyimpang, Allah cabut mandatnya. Allah berikan kepada siapa? Orang Turki, namanya Muhammad Al-Fatih dan keturunannya. Dan orang Turki ini terbukti sebagai orang-orang powerful karena dia memegang mandat 500 tahun, gitu ya. Nah, ketika orang Turki menyimpang dan Allah cabut mandatnya, gitu ya. Kata Syekh Abu Bakar Al-Awidah, ketua Rabithah Ulama Palestina, Allah yarham, itu Allah belum memberikan mandat itu lagi kepada siapapun, bangsa-bangsa besar, setelah dicabut mandatnya orang Turki. Sampai sekarang nggak ada yang dikasih mandat. Siapa yang paling punya peluang? Ya yang hidungnya pesek, katanya. Karena bangsa ini besar dan belum pernah dapat. Tuh, bagaimana India, Pakistan, Bangladesh? Susah. India, Pakistan, Bangladesh pernah membuat mandat, tapi sebentar sekali. Pada saat kepemimpinan seorang yang bernama Aurangzeb Alamgir, seorang sultan dari dinasti Mughal di India. Habis itu lepas. Berarti sudah pernah. Semuanya mantan. Pemimpin peradaban Islam. Siapa yang calon nggak jadi-jadi? Ya bangsa Nusantara. Karena syaratnya belum terpenuh. Karena kita masih berjuang, karena kita masih berjibaku untuk memenuhi syarat-syarat itu. Tetapi tadi, gejala-gejala, tanda-tanda itu masih sudah diperlihatkan oleh Allah di segenap ufuk. Komunitas Muslim di Australia, komunitas Muslim Indonesia di sekarang, teman-teman, setiap tahun Mahat Tahfidz itu ngirim ratusan imam ke Dubai, ke Abu Dhabi, ke Qatar. Kebalik nggak itu? Enggak kebalik, karena kita sedang memang akan mempersiapkan diri menjadi pemimpin dunia Islam. Imam-imam di Timur Tengah ini sekarang Indonesia mayoritas. Qatar lebih-lebih. Emirat banyak sekali. Kuwait, Oman. Imam masjid di Taiwan, di Seoul, Indonesia, lulusan Tebuireng. Jamaahnya seluruh bangsa, termasuk orang-orang Korea. Itu Masya Allah. Di Jepang, imam kita favorit. Cowok Indonesia mau nikah sama cewek Jepang, favorit. Saya punya teman dari Solo, menikah dengan wanita Jepang, dakwah di Kumamoto namanya. Masya Allah, anaknya namanya Solahuddin. Neneknya manggilnya Saradinusang. Solahuddin itu Saradinusang. Masih sering dibujuk-bujuk sama neneknya. Ini babi, enak sekali. Bapakmu nggak tahu. Gue aja begitu. Ada teman saya dari Jawa Timur, dari Kediri, di kotanya Tokugawa Ieyasu, pendiri Kesugunan Tokugawa. Itu nikah dengan perempuan Jepang. Anaknya 8. Dan yang besar sudah hafid Quran semua. Soal waktu. Demikian pula di banyak negara yang lain. Di Amerika anak-anak kita sudah imam masjid di mana-mana. Di Australia juga begitu. Di Jerman, ketika saya sawari dakwah di Jerman, Austria, Ceko, Swiss, permintaan imam Indonesia itu tinggi sekali. Sayangnya sulit dipenuhi karena harus bisa bahasa Jerman yang perlu waktu untuk belajar bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris kita bisa langsung kirim, tapi bahasa Jerman tentu perlu waktu. Jadi apakah mungkin Islam bangkit dari Indonesia? Saya sih optimis. Cuman optimisme saya harus dibuktikan dengan kerja keras. Dan di pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang dulu kita tanamkan kepada santri-santri untuk siap dakwah ke pelosok-pelosok Indonesia, sekarang sudah kita ubah narasinya. Siap nanti mendirikan pesantren masyarakat New York, siap mendirikan pesantren masyarakat Paris, siap mendirikan pesantren masyarakat Moskow, siap mendirikan
pesantren masyarakat San Francisco, siap mendirikan pesantren masyarakat Osaka. Kita sudah begitu narasi untuk santri-santri. Insya Allah. Jadi ini saya kira menjadi kesimpulan pembicaraan kita malam hari ini. Kita punya utang yang harus dibayar, dan kita punya optimisme untuk bisa membayar utang itu dengan membawa kebangkitan Islam itu dari negeri kita. Ada satu hadis lagi yang dimaknai oleh seorang guru kami. Islam ini akan kembali ke Madinah pada akhir zaman. Seperti ular derik kembali ke sarangnya. Seperti ular derik kembali ke sarangnya. Ada satu sifat ular derik. Dia kalau menempuh perjalanan sampai yang terjauh kembali, dia akan pergi lagi untuk yang lebih jauh, baru kembali. Jadi ketika Rasulullah mengatakan seperti ular derik kembali ke sarangnya, pasti setelah Islam ini mencapai titik terjauhnya. Di mana titik terjauhnya? Kata Ustaz Fadlan Karamatan, jelas Papua lah, Tat. Karena Papua itu titik awal orang sholat. Maksudnya gimana? Orang Papua itu sholatnya lebih dulu dibandingkan orang Arab. Kok bisa? Iya, karena orang Papua sudah sholat subuh, orang Mekah dan Madinah baru masuk Isya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan katsiran atas ilmunya. Dahsyat ya kalau kita belajar sejarah, ternyata membuka mata sekali tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebangkitan Islam ya. Sudah dari sejak dulu sejarah menggambarkan bagaimana Islam itu bisa diterima dengan sangat baik. Dan Islam nggak ujuk-ujuk bawa peperangan karena mentang-mentang kuat. Islam juga nggak ujuk-ujuk langsung bawa agama, tapi menyelesaikan dulu solusi-solusi yang ada di kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi kemasyarakatan. Islam hadir sebagai langkah-langkah solutif ya, untuk menunjukkan bahwasanya Islam memang rahmatan lil alamin. Jadi kalau masih ada saudara-saudara kita yang alergi dengan Islam, mungkin kurang banyak belajar sejarah itu ya. Mesti sering-sering dengerin Ustadz Salim cerita tentang sejarah. Bukannya malah membenci ya, kita malah berhutang gitu. Nah, ini kurang ajar banget ya. Orang berhutang kok malah membenci gitu ya. Nah, bukannya bayar utangnya malah membenci. Nah, ini sebuah tugas yang dahsyat buat kita semua. Semoga ini menjadi motivasi ya Ustadz ya. Semoga Ustadz juga terus berkenan membimbing kita nih agar walaupun apa ya, langkah-langkah kecil semoga itu bisa jadi batu bata dari tonggak kemuliaan Islam nanti yang kita nggak pernah tahu kapan, apakah masih Allah berikan kesempatan kita untuk melihatnya gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita sudah menunjukkan diri di mana kita punya posisi dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Ustadz. Sudah ada beberapa pertanyaan. Jangan banyak-banyak ya, Bang. Ternyata Wah, saya ini biasanya udah... pertanyaan itu jawabannya bisa 3 hari, Mas. Gitu. Masuk terus ini ntar. Ana coba pilih ya, Ustadz ya. Bentar ya, Ustadz. Nah ini, pertama. Ada yang bertanya, minta penjelasannya Ustadz tentang banyaknya ulama dari berbagai negara ke Nusantara. Jadi dulu tuh Nusantara itu bahasanya apa, Ustadz? Sehingga bisa mengikuti dakwah para ulama itu. Mana tuh, Ustadz? Bahasanya beda-beda. Yang di Jawa juga bahasa Jawa lama, bahasa Jawa kuno masih. Tapi yang hebat ya para ulama itu, mereka dengan cepat menyesuaikan diri, bisa berkomunikasi. Tetapi tentu ada yang disebut sebagai lingua franca, bahasa pengantar yang kemudian hampir semua wilayah, terutama yang ada di pesisir, ini penduduknya bisa memahami, yaitu bahasa Melayu. Jadi ini yang menjadi lingua franca di Nusantara. Dan karena bahasa Melayu ini juga menjadi sarana berhubungan dengan para saudagar Muslim, saudagar Arab, maka banyak mengandung kata-kata Arab, kan gitu. Itu yang kemudian ada pada bahasa Melayu. Nah, memang kalau di Jawa kasusnya pesisir lebih cepat untuk kemudian menerima Islam dengan dakwah para wali yang berasal dari berbagai negeri itu, karena mereka kemudian mungkin berkomunikasi dengan lingua franca. Tapi ketika kemudian
harus membawa Islam ini ke pedalaman, ya mau tidak mau harus menggunakan bahasa Jawa. Sehingga kemudian yang berperan besar adalah para wali yang memiliki native bahasa ibu, bahasa Jawa. Yakni Sunan Kalijaga. Itulah yang paling berperan dalam dakwah di pedalaman karena memang beliau orang yang sejak kecil dibesarkan dengan bahasa ibu, bahasa Jawa. Kalau yang di lingkar-lingkar pesisir ini bahasa lingua franca tentu sangat memudahkan. Baik, Ustaz. Selanjutnya mohon dijelaskan Ustaz tentang peranan Syekh Maghribi yang berhasil mengislamkan putra mahkota Raja Brawijaya, Tuan Deman, dan menikah dengan Rubiah Bekti, putri dari Syekh Jambu Karang atau Munding Wangi dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Iya, ini harus belajar dulu detailnya ya. Tapi pada intinya memang saat itu salah satu wasilah yang digunakan untuk membawa kuatnya dakwah Islam ini adalah dengan pernikahan. Pernikahan ini adalah satu wasilah yang banyak ditempuh oleh para ulama pada saat itu, menikah dengan keluarga kerajaan dan lain sebagainya untuk memperkuat ya asar dakwah yang akan mereka bangun di suatu wilayah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ada satu pertanyaan, kalau mau langsung bertanya ke Ustadz, silahkan raise hand. Ya, terakhir. Enggak? Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung, ada kesempatan. Kalau belum ada, mungkin minta ini Ustadz, closing remarks-nya Ustadz, terutama mengenai bagaimana kita memanfaatkan sejarah ini untuk memotivasi kita ke depannya bangkit Ustadz. Tafadhol Ustadz. Siap. Jadi rekan-rekan yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, jadi kita penting untuk selalu mengkaji ya. Bagaimana kemudian futuhat atau konsep pembebasan yang dibawa oleh Islam ini betul-betul sebuah konsep yang mendapatkan salah satu bentuk nyatanya di tanah air kita. Bagaimana dakwah Islam dijalankan dengan konsep membebaskan manusia dari kondisi-kondisi yang lebih buruk menuju kondisi yang lebih baik. Maka ini merupakan satu pijakan yang kokoh bagi kita untuk melanjutkan dakwah mereka. Jangan kita berdakwah dengan tercerabut dari akar sejarah. Karena setiap wilayah memiliki karakteristik secara sosiologis, sosial budaya, yang kita perlu berkaca. Apa yang sukses di masa lalu, tentu bisa kita ambil berbagai hal yang baik, yang masih bisa kita terapkan di masa kini, tanpa menafikan hal-hal baru. Inovasi-inovasi yang mungkin untuk kita lakukan, melakukan pendekatan-pendekatan dakwah kepada masyarakat di zaman kita. Sejarah disebut syajarah, pohon, karena dengan itu kita tahu akar, kita tahu batang, kita tahu daun, kita tahu buah. Dari situlah kita kemudian belajar untuk melihat secara utuh berbagai persoalan yang dengannya kita bisa menyusun program-program rencana kita untuk kokoh, berakar, menjulang, mekar, dan berbuah. Demikian. Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi sejarah itu, akar katanya juga ada bahasa Arab Ustadz ya, sajaroh ya. Sajarah. Baik, jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah ridhoi apa yang telah kita lakukan, Allah terima amal ibadah kita, Allah mampukan kita untuk memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Allah jaga kita semua dalam keimanan dan dalam keislaman. Allah persatukan kita semua dalam jalan dakwah yang penuh keberkahan. Baik, kami mohon diri, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Bang Samar. Siap. Jazakallah